Di sini saya akan menjelaskan harga pokok produksi dari PT Ogah Rugi. Yang pertama, mencari biaya bahan baku langsung. Perlu kita ketahui persediaan awal bahan baku langsung. Di soal, persediaan bahan baku langsung sebesar 38.500. Lalu kita cari total pembelian bahan baku langsung. Pembelian bahan baku langsung terdiri dari pembelian bahan baku sebesar 102.500 dikurangi potongan harga pembelian sebesar 5.500, retur pembelian sebesar 4.500, dan ditambahkan transport pembelian bahan baku langsung sebesar 2.500. Maka jumlah pembelian bahan baku sebesar 95.000. Bahan baku langsung yang tersedia, penambahan persediaan bahan awal bahan baku dan pembelian bahan baku di total sebesar 133.500. Diketahui di soal persediaan akhir bahan baku langsung sebesar 30.500. Maka bahan baku langsung yang dipakai atau digunakan adalah bahan baku langsung yang tersedia dikurangi dengan persediaan akhir, didapatkan sebesar 103.000 rupiah. Lalu mencari upah tenaga kerja langsung. Di soal telah diketahui upah tenaga kerja langsung sebesar 25.000. Lalu kita cari biaya umum pabrik atau overhead. Di soal untuk biaya umum pabrik sebesar 29.700. Lalu untuk biaya produksi sebesar 157.700 yang didapatkan dari biaya umum ditambah upah tenaga kerja dan biaya bahan baku langsung. Lalu dimasukkan persediaan awal WIP atau barang setengah jadi sebesar 73.300. Dan diketahui di soal terdapat persediaan akhir WIP atau setengah barang jadi sebesar 61.000 rupiah. Maka harga pokok produksi atau COGM-nya adalah biaya produksi ditambahkan dengan persediaan awal WIP dan dikurang persediaan akhir WIP sebesar 170.000 rupiah. Di sini saya akan menjelaskan laporan laba rugi dari PT Ogah Rugi. Kita masukkan penjualan kotornya senilai 225.000, return penjualannya sebesar 5.500 dan potongan penjualannya 4.500. Kemudian kita cari penjualan bersihnya, yaitu dengan cara penjualan kotor dikurang return penjualan dan dikurang potongan penjualan, yaitu 225.000 dikurang 5.500 dikurang 4.500 dan dapat diperoleh penjualan bersihnya senilai 215.000 rupiah. Kemudian kita masukkan harga pokok penjualan, yaitu ada persediaan awal barang jadi senilai 80.000 rupiah, harga pokok produksi senilai 170.000 rupiah, dan persediaan akhir barang jadi senilai 50.000 rupiah. Kemudian kita jumlahkan harga pokok penjualan dengan cara persediaan awal barang jadi senilai 80.000 rupiah ditambah harga pokok produksi senilai 170.000 rupiah dan dapat diperoleh hasil 250.000 dikurang persediaan akhir barang jadi yaitu 50.000 dan diperoleh jumlah harga pokok penjualan senilai 200.000 rupiah. Kemudian cara mencari laba kotornya dengan cara penjualan bersih dikurang jumlah harga pokok penjualan, yaitu 215.000 dikurang 200.000 dan diperoleh laba kotornya senilai 15.000 rupiah. Selanjutnya ada biaya operasi. Biaya operasi terdiri dari biaya penjualan sebesar 15.000, biaya umum dan administrasi sebesar 30.000. Lalu jumlahkan biaya operasi, yaitu mendapatkan jumlah sebesar 45.000. Selanjutnya jumlahkan laba operasi dengan laba kotor dikurangi dengan jumlah biaya operasi, yaitu 15.000 dikurangi 45.000, yaitu mendapatkan minus 30.000. Lalu di laba operasi ada pendapatan lain-lain atau non operasi, yaitu keuntungan penjualan tanah sebesar 40.000,
dividen 10.000, lalu jumlah pendapatan lain keuntungan penjualan tanah ditambah dengan dividen yaitu 50.000. Lalu bunga kredit investasi sebesar 2.000. Selanjutnya jumlahkan biaya lain-lain yaitu sebesar 2.000. Maka laba sebelum bunga dan pajak yaitu penjumlahan dari jumlah pendapatan lain-lain dikurangi bunga kredit investasi yaitu 2.000. 50.000 dikurang 2.000 yaitu 18.000. Lalu di laba sebelum bunga dan pajak ada beban pajak dan beban bunga. Beban pajak sebesar minus 5.400 dan beban bunganya 0, maka laba bersihnya 18.000 dikurangi 5.400, maka hasilnya 12.600.